Hai, pada part 9 kali ini kita akan membahas alur cerita season 4 dari film Spirit Swords of Ray. Di season 4 ini, pokoknya videonya menjadi lebih bagus ya guys. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk aja ke ceritanya. Check it out! Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, mau di subscribe ya. Dan jangan lupa like, study, komen. Setelah kejadian di part 8 kemarin, ketua Aula Yunmeng yang bernama Yen Tiancheng membangkitkan pembunuh yang dilawan Chuyun terakhir kalinya. Lalu, Shin berpindah. Sebelum pergi mencari bahan obat bernama Awakening Divine Grace untuk menyembuhkan ayahnya, Chuyun ini terlebih dahulu pergi ke tempat rahasia, di mana dia mendapatkan senjata spiritualnya di sana. Kedatangannya ini adalah untuk mengambil telur hewan spiritual yang dulu ia temukan. Di sini, Lin Tianchong mengumpulkan cairan spiritual yang jatuh di lantai. Dia ini terkejut karena selama ia berkelana ke tempat lain, dia tidak pernah menemukan satupun hewan spiritual yang bisa mengeluarkan cairan spiritual yang sangat murni. Lalu, entah dari mana masuknya, pembunuh yang dibangkitkan oleh Yen Tiancheng tadi bisa masuk ke dalam tempat ini. Dia ini ternyata dulunya adalah wakil raja kota dari Cloud Dream Martyr Mansion, atau yang kita sebut kota kerajaan di part sebelumnya. Kemudian, pembunuh itu berniat membunuh Chuyun, dan juga mengetahui ada telur hewan spiritual yang sangat langka. Tapi, serangan itu dihadang oleh Lin Tianchong. Lalu Lin Tianchong mengeluarkan sebuah jurus yang mana jurus ini hanya bisa digunakan oleh kultivator yang sudah berada di tahap spiritual Yin dan Yang. Chuyun lalu menjelaskan siapa orang yang mereka lawan. Tapi karena mereka mengatai Lin Tianchong anjing bawahannya Chuyun, mereka pun tewas dibunuh oleh Lin Tianchong. Baru juga hidup lagi ya guys, udah mati aja. Kemudian, Chun ini mengambil Martial Spirit orang-orang itu dan mengubahnya menjadi pil dengan teknik rahasia milik Chuyun untuk dijadikan obat menyembuhkan luka Lin Tianchong. Setelah pilnya berhasil dibuat, Chun ini memberikan pil itu ke Lin Tianchong, dan setelah diminum, maka luka Lin Tianchong akan sembuh sepenuhnya selama setengah bulan. Lalu Lin Tianchong memberitahu bahwa ia merasakan ada aura jahat di perbatasan dinasti Liu Yun yang sedang berkumpul. Dan sepertinya, Wu Jingyu akan segera menembus ranah Nirvana. Dan kultivasi para prajuritnya sudah mencapai ranah Air Spirit. Dan hal itu membuat kesempatan menang sangatlah kecil. Tapi Chuyun mengatakan tidak perlu khawatir. Lalu, Chuyun mengambil telur hewan spiritual dan semua cairan spiritual yang telah berkumpul di tempat ini. Setelah selesai, mereka pergi ke sebuah kota bernama kota Tianyang. Kota ini adalah perbatasan antara dinasti Liu Yun dengan dinasti Qianwu. Di kota ini, banyak para penjahat dan pembunuh yang berkumpul. Dan karena itu, kota ini juga dijuluki sebagai kota dosa. Dan saat mereka baru masuk ke kota dosa, ada 3 orang yang menghampiri mereka. Mereka ini ingin menggoda Luolan. Lalu Chuyun pun melindungi Luolan dan menghajar orang tersebut. Lalu ada seseorang wanita yang tertarik dengan aura pedang yang digunakan Chuyun.
Dan ketika berpapasan, wanita ini mengatakan pada Chuyun bahwa ia tahu di mana letak Awakening Divine Grace berada. Jangan lupa ya, Awakening Divine Grace ini adalah sebuah bahan herbal untuk menyembuhkan luka ayahnya Chuyun. Tapi, wanita ini akan mengatakan lokasinya dengan syarat Chuyun harus bertarung dulu dengannya. Chuyun pun menerima hal itu, dan dengan mudahnya, Chuyun dapat mengalahkannya. Dan di saat wanita itu terlempar dan hampir tertusuk sebuah benda tajam, dengan sigap Chuyun menyelamatkan wanita itu. Dan di sini terjadi adegan romantis, guys. Lalu wanita itu pun mengaku kalah dan memuji teknik pedangnya Chuyun. Kemudian ia mengatakan lokasi Awakening Divine Grace berada. Bahan herbal tersebut adalah relik milik sekte Nengosh yang berada di Sunset Valley. Dan Chuyun pun pergi ke sana. Ternyata, wanita ini adalah tuan putri dinasti Qianwu yang bernama Han Yuyin. Dia ini terlihat sangat tertarik dengan Chuyun karena pemahaman teknik pedangnya. Kemudian, sesampai di Sunset Valley, ada dua orang yang sedang bersembunyi menunggu kedatangannya Chuyun. Dia adalah Xiao Longju dan Li Jiangfei yang dulu dilawan Chuyun saat turnamen. Mereka ini telah memasang sebuah arai atas suruhan master mereka bernama Geng Qiankyu, karena mereka dulu telah diselamatkan olehnya. Lalu mereka pun mulai mengaktifkan arai bernama Nengo Spirit. Melihat arai itu, Chuyun pun lalu meminta Senior Lin untuk membantunya melindungi Lolan, dan ia akan mengurus arainya sendiri. Di sini Chuyun pun dengan mudahnya berhasil menghabisi roh-roh binatang yang keluar dari arai tersebut. Dan tiba-tiba, Geng Qiankyu ketua sekte Nengosh muncul. Dia ini memiliki kultivasi di ranah Heaven Spiritual. Kemudian mereka pun bertarung. Dan Geng Qiankyu menyerang Chuyun dengan sebuah jurus. Jurusnya ini melilit tubuhnya Chuyun, dan ia terus menjelaskan kekuatan arai miliknya yang tidak bisa dipatahkan. Namun dalam sekejap Chuyun dapat lolos dari lilitan itu dan berhasil menghancurkan arai miliknya. Karena ia tahu dasar dari teknik arai milik Geng Qiankyu, yang seharusnya pusat arainya tidak boleh ditemukan. Ternyata, Chuyun dapat melihat pusat arainya dengan bantuan Senior Lin, yang walaupun tidak bisa menggunakan kekuatan ranah Nirvana, tapi dia sangat peka dalam menemukan pusat arai. Tapi di sini Geng Qiankyu tidak menyerah. Dia kemudian menyerang Chuyun lagi. Dan singkat cerita, Chuyun dapat berhasil lagi mengalahkan Geng Qiankyu. Lalu Chuyun meminta Geng Qiankyu untuk memberitahu di mana Awakening Divine Grace berada. Kemudian, Geng Qiankyu membawa Xiao Longju yang tadinya bersembunyi, dan ia menyuntikkan sebuah racun miliknya. Tak disangka-sangka, Geng Qiankyu ternyata sudah menanamkan Awakening Divine Grace di tubuh Xiao Longju, yang mana jika Xiao Longju mati maka Spirit Grace-nya akan layu. Dan dengan kesal, Chuyun lalu menghabisi Geng Qiankyu, dan dia pun mati. Tiba-tiba, wanita yang Chuyun temui di kota dosa tadi datang, dan ia ini memperkenalkan dirinya bernama Han Yuyin. Singkat cerita, di saat Chuyun mengecek keberadaan Spirit Grace berada dan mengetahui letaknya,
ada sebuah parasit di sana, dan Chun ini tidak tahu jenis parasit itu. Lalu penjaga Nona Han Yuyin yang bernama Gulau mengetahui parasit itu dan menjelaskan bahwa parasit ini tidak bisa dibunuh karena jika dibunuh maka spirit gasnya akan layu dan inangnya akan mati. Namun ada sebuah cara agar inangnya tidak mati, yaitu dengan memindahkan parasitnya ke tubuh orang lain. Tapi tanpa adanya spirit grass, maka parasit itu akan menjadi ganas dan dalam 3 menit akan membunuh orang itu. Lalu karena tidak ada yang bisa menjadikan kambing hitam, Chun pun ingin membunuh Xiao Longju demi mencoba mendapatkan Awakening Divine Grace secara paksa. Dan tiba-tiba Li Jiangfei muncul dan menawarkan dirinya untuk menjadi wadah memindahkan parasitnya. Li Jiangfei ini menjelaskan tujuannya melindungi Xiao Longju karena 15 tahun lalu ia diselamatkan oleh seseorang, dan sebelum orang itu meninggal, dia meminta Xiao Longju untuk menemukan anaknya memegang setengah dari liontin giok hijau yang ternyata ada pada Xiao Longju dan akan melindunginya hingga dewasa. Dan akhirnya, dengan bantuan Gulau, ia berhasil memindahkan parasitnya ke tubuh Li Jiangfei dan memberikan Awakening Divine Grace ke Chuyun. 术法完成。 Lalu, Chuyun tidak suka berhutang budi. Ia pun menunjukkan jalan agar Li Jiangfei tetap hidup dan memberikan sedikit api hewan spiritual yang bisa masuk ke dalam tubuh dan membunuh parasitnya. Namun, kultivasinya akan lenyap. Tapi setelah berkultivasi ulang, Li Jiangfei bisa menjadi lebih kuat nantinya. Setelah itu, mereka pun semua pergi meninggalkan Sunset Village. Dan setelah beberapa hari telah memberikan pengarahan teknik pedang ke Nona Han Yuyin, Shui pun pamit untuk pergi lagi. Lalu mereka pun tiba di sebuah desa yang diarahkan oleh kotak hitam yang Chun temukan di dalam cincin ruangan milik King Qianqiu. Lolan berkata seharusnya desa ini ramai, tapi saat ini sangat sepi. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah serangan. Serangan itu berasal dari 3 orang yang bilang gunung di depan sana sudah dikuasai oleh Thousand Sword Pavilion dan akan membunuh siapapun yang mencoba mendekatinya. Tapi Chuyun pun di sini membunuh mereka. Senior Lin mengingatkan kepada Chuyun, Thousand Sword Pavilion menguasai sebagian besar dinasti di seluruh wilayah utara. Dan ada banyak Sword Master dalam pavilion itu yang berada di atas ranah Yin dan Yang. Dan pemilik pavilion sudah mencapai ranah Martyrs of Right atau Emperor. Jadi pavilion Thousand Sword ini lebih kuat ya dibandingkan dinasti Luolan. Tapi Chuyun tidak takut akan hal itu. Lalu kotak hitam ini semakin bergerak dengan cepat. Chuyun pun ingin melihat sekitaran desa karena curiga ada rahasia di sana. Dan berpesan jika dalam setengah hari tidak kembali, dia meminta tolong Senior Lin untuk membawa Luolan dan Longju ke dalam kota terlebih dahulu. Chuyun pun tiba di sebuah tempat dan melihat beberapa orang yang sedang berusaha menghancurkan Arai. Mereka adalah murid Thousand Sword Pavilion dan salah satunya adalah putra Sword Master yang bernama Jiang Mingyang. Ternyata mereka ini tidak mengizinkan orang mendekati tempat ini dan membunuhnya karena ada harta rahasia yang belum dibuka di tempat situ. Kemudian, Jiang Mingyang ini memerintahkan 1 orang untuk berjaga, dan sisanya termasuk Jiang Mingyang pergi menyebar untuk mencari pusat Arai lainnya. Dan saat tersisa 1 orang yang sedang menunggu, Chuyun pun menyerang orang itu. Ternyata, kotak hitam yang Chuyun dapatkan adalah kunci untuk membuka Arai yang kuat ini guys. Dan muncullah sebuah pintu untuk memasuki tempat itu. Jiang Mingyang yang tadinya mencari pusat area lainnya, menyadari adanya keberadaan orang lain yang berusaha mengambil hartanya. Lalu Chuyun pun berhasil membuka pintu itu, dan ketika ingin masuk, Jiang Mingyang memerintahkan Chuyun untuk berhenti. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh Thousand Sword Pavilion. Tapi Chuyun tak memperdulikannya dan tetap masuk. Chuyun pun berhasil memasuki dimensi rahasia itu, dan ternyata ini adalah tempat warisan dari suatu sekte zaman dulu bernama Heavenly Craft yang sudah hilang puluhan ribu tahun lamanya. Di sini Chuyun disambut oleh roh pendiri sekte Heavenly Craft itu bernama Mo Wang.
Roh ini ternyata sudah menunggu lama seseorang yang bisa ia wariskan teknik rahasia unik Heavencraft sekte miliknya. Kemudian Jun pun bertanya di sini, apakah di warisannya selain teknik-teknik membuat armor dan juga teknik kultivasi, apakah ada obat spiritual dan kayu spiritual yang langka? Hal ini ia tanyakan karena beberapa hari lagi dia dan rekannya akan menghadapi pertempuran yang serius, dan Jun ini membutuhkan hal itu untuk meningkatkan kultivasi dirinya. Mowang pun menjelaskan bahwa di dalam warisannya walaupun sebagian besar dari mereka adalah teknik-teknik kultivasi yang hebat dan teknik membuat armor, tapi ada juga sesuatu yang langka bernama Nine Orifice of Failing Dragon Pill. Ya itulah namanya pokoknya. Pil itu adalah pil ajaib kuno, peringkat 8 besar yang jika seseorang yang sekarat memakannya, maka dalam waktu 3 jam kemudian ia bisa sembuh dari lukanya dan memulihkan orang itu ke kondisi terbaiknya. Dan juga ada batu spiritual dan kayu spiritual yang Jun inginkan, dan jumlahnya sangatlah banyak, dan itu semua adalah bahan kelas 7 dan kelas 8, dan juga ada harta lainnya. 不知这些东西 Namun, jika Jun ingin mendapatkan semua itu, dia harus lulus 3 tes yang akan Mowang berikan. Tapi jika gagal, dia tidak akan bisa keluar dari dimensi rahasia Heavencraft ini. Tes pertama adalah menguji pengetahuan Jun, dan singkat cerita, Jun pun lulus tes pertama. Dan tes keduanya adalah kegigihan pikiran. Jun ini harus mengayunkan sebuah palu bernama Inner Demon Hammer sebanyak 9 kali, dan setiap ayunannya akan menghasilkan sebuah Inner Demon Phantom atau sebuah ketakutan yang ada di dalam hatinya Jun. Dan semakin banyak ayunannya, maka semakin kuat juga Phantomnya. Mowang ini memberkati Jun, jika ia gagal melawan Inner Demonnya, selain tidak lulus tes, dia bisa kehilangan kesadarannya serta menjadi orang yang tidak berguna. Singkat cerita, ayunan pertama dan kedua berhasil Jun lalui. Tetapi, saat bertemu Inner Demon yang ketiga, yaitu seseorang bernama Xiao Ting Tian, dia adalah orang yang Jun anggap saudara di kehidupan sebelumnya. Namun, dia adalah orang yang juga diam-diam membunuh Jun di kehidupan sebelumnya. Proses pertarungannya dengan Xiao Ting ini cukuplah lama dan tidak mudah karena Xiao Ting tidak kunjung musnah dan merupakan Inner Demon yang sulit dikalahkan. Xiao Xing Jian. Chu Xingyun. Tapi pada akhirnya, dengan segala kekuatannya dan dengan mengingat orang-orang yang dia cintai, Jun pun bisa bertahan dan berhasil mengalahkan Inner Demon itu. Jun pun juga berhasil mengayunkan palu 9 kali berturut-turut dan mengeluarkan sebuah aura bernama Scarlet Dragon. Setelah tes kedua itu, Jun kini kekuatannya menjadi lebih kuat dan pikirannya menjadi lebih tenang. Lalu, tes terakhir adalah untuk menguji kemampuan Jun. Mowang ini meminta Jun untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan yang ia tidak bisa selesaikan di masa hidupnya. Kemudian, Mowang memunculkan Genji White Tiger, salah satu dari 4 Sacred Beast yang langka. Tapi, ini bisa dibilang Sacred Beast, tapi juga bukan. Kenapa begitu? Karena di zaman kuno Mowang ini mendapatkan sebuah meteorit yang jatuh dari langit dan sebuah gumpalan jiwa White Tiger. Kemudian Mowang ini memasukkan roh dan kekuatannya ke dalamnya dengan waktu yang sangat lama dan menggabungkan dengan sisa-sisa jiwa dari White Tiger. Yang pada akhirnya, ia membuat Sacred Beast White Tiger ini. Nah, permintaan Mowang ini adalah dia ingin White Tiger spiritual ini menjadi makhluk hidup, karena selama dia hidup, dia selalu gagal membuatnya hidup. Dan jika Jun bisa menyelesaikan itu, selain warisan tadi, White Tiger pun bisa menjadi miliknya. Jun pun langsung beraksi, dan dengan mudahnya, ia bisa menemukan caranya.
灵魁之心的位置在，找到了。哼，当局者迷就在灵魁之心上。Lagi-lagi, Chun berhasil membuat Mawang terpukau. Nah, Chun pun dinyatakan lulus, dan Mawang memberikan cincin ruangannya yang berisikan semua harta. Dan Chun pun berterima kasih. Sebelum pergi, Chun menawarkan Mawang untuk pergi dari tempat ini. Tapi Mawang berkata tidak bisa pergi, karena saat dia keluar dari dimensi ini, jiwanya akan musnah. Tapi Chun memiliki caranya, yaitu dengan memasukkan jiwa senior Mawang ke dalam batu reinkarnasi. Mawang pun berterima kasih dan setuju. Lalu mereka pun kembali ke pintu masuk, dan ketika ingin berangkat ke dinasti Liu Yuan, Xiangming yang sudah menunggu di sana selama 7 hari menghadang Chuyun. Lalu mereka pun menyerang Chuyun dengan menggunakan sebuah arai penyerangan milik sekte Taoshan Sword Pavilion. Singkat cerita, Chuyun bisa menghancurkan arainya dengan bantuan dari senior Mawang. Dan karena menyadari ada bala bantuan dari sekte Taoshan Sword Pavilion, Chuyun berniat pergi. Namun dia dikejar dengan Chang Mingyang. Oleh karena itu, Chuyun pun menyerangnya dan membuat tangan Chang Mingyang terpotong. Lalu pergi setelah mengambil cincin harta milik musuhnya. Lalu bala bantuannya pun datang, dan ternyata dia adalah Swordmaster dari Taoshan Sword Pavilion dan sekaligus ayahnya Chang Mingyang bernama Qi Xiao. Di sini dia marah melihat anaknya menjadi cacat. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelaku siapa yang membuat anaknya menjadi cacat dan akan membunuh seluruh keluarganya. Oke bosku, sekian dulu part kali ini ya. Bagus bukan season 4 kali ini? Nanti akan kita lanjutkan di part selanjutnya, oke? Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, monggo di subscribe dan ayo kita sama-sama bangun channel ini menuju ke 50.000 subscriber, oke? Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!